Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so go it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just get a bobtail nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Selamat hari Minggu Jemaat Shalom. Selamat datang dalam ibadah Minggu ini Adventus keempat. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Tuhan, selalu sukacita untuk melakukan kebaikan. Sebelum ibadah ini dimulai, kami menyanyikan beberapa lagu. Semoga menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. The first Noel, the angels did sing, was the certain poor shepherd in field as they lay. They looked high and saw a star shining bright in the east, beyond them far. Noel, 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 born is the King of Israel. Noel, Noel, Noel.
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 19 Desember 2021, pukul 9 WIB. Selamat pagi jemaat, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang datang berkebaktian di pagi ini. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan, memakai hand sanitizer. Selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Kebaktian Natal di Gereja Maranatha akan dilaksanakan dengan pengaturan sebagai berikut. Kebaktian persiapan Natal Jumat 24 Desember 2021 dilaksanakan pukul 16 WIB dan pukul 19 WIB. Kebaktian Natal Sabtu 25 Desember 2021 dilaksanakan pukul 9 WIB. Kebaktian Natal kedua Minggu 26 Desember 2021 dilaksanakan pukul 9 WIB dan pukul 18 WIB. 2. Kebaktian kunci tahun dan tahun baru di Gereja Maranatha akan dilaksanakan dengan pengaturan sebagai berikut. Kebaktian kunci tahun Jumat 31 Desember 2021 dilaksanakan pukul 16 WIB dan pukul 19 WIB. Kebaktian tahun baru Sabtu 1 Januari 2021 dilaksanakan pukul 9 WIB. Kebaktian Minggu 2 Januari 2022 merupakan kebaktian perhaliran dalam rangka pelaksanaan kebaktian perjamuan kudus pada Minggu 9 Januari 2022 pukul 9 WIB. Penerimaan Minggu 12 Desember 2021 adalah sebagai berikut. Pukul 9 WIB, kolekta sebesar 17.460.000, syukur sebesar 4.751.000, persepuluhan sebesar 3.590.000, dan sarana fisik sebesar 1.114.000. Pukul 18 WIB, kolekta sebesar Rp9.423.900, syukur sebesar Rp978.000, persepuluhan sebesar Rp3.299.000, dan sarana fisik sebesar Rp1.124.000. Pelayanan kebaktian saat ini pukul 9 WIB dilayani oleh Pendeta Munike Hukubun. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Immanuel Karpan. Pembacaan Alkitab terambil dari Yesaya 9 ayat 1-6. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Adventus keempat. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Papit Mustamu dan Bung Willy Lawalata. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan, nyanyian GPM nomor 37. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam kebaktian di saat ini. Akhirnya selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 19 Desember 2021, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta M. Takaria MSc Sekretaris, Pendeta N.J. Rutumalesi STH, Ketua.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah dengan sukacita kita memulai kebaktian ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damai-Nya tidak akan bergoyang. Damai dan sejahtera-Nya menyertai saudari-saudara. Amin. Dalam
Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah tiba di Minggu Adventus keempat dan peringatan kelahiran Sang Juru Selamat semakin dekat. Apakah di masa-masa Adventus ini ada damai yang semakin terasa di hati untuk menyongsong kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat? Bila hati masih diliputi kesedihan, duka cita, dan beban-beban hidup yang berat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan rasakan kasih-Nya bagi kita semua. Damai itu hanya dapat dirasakan ketika hati terbuka dan menerima dan memperlakukan kasih dengan penuh ketulusan. Karena kasih Allah, Yesus datang ke dunia. Karena belas kasihannya, Ia menebus kita. Marilah membuka hati bagi hadirnya kasih Kristus demi damai sejati yang patut dirasakan oleh semua yang berhak menerimanya, karena kemuliaan Allah telah dinyatakan dengan hadirnya damai sejahtera di bumi. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, bagi setiap orang yang merindukan damai sejahtera dalam hidupnya, janganlah khawatir, karena Allah telah menganugerahkannya bagi kita, sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Hatimu penuh kebimbangan.
Sebab itu, saudari-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan kedatangannya kembali, hiduplah sesuai firman Tuhan, dan kejarlah apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun, yakni hiduplah di dalam kasih. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang bergema dan cadang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, ada berguna bagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar untuk sudi, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna bagi diriku, tiada berguna diriku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kotong masuk dalam pelayanan Sabda Tuhan. Di saat ini kotong akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Sebelum kotong membaca Alkitab, mari kotong berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Tuhan Allah, Bapa kami yang dalam kerajaan surga, di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan membaca sedikit daripada firman-Mu. Tuhan, kami mohonkan Roh Kudus-Mu mau ada bersama-sama dengan kami, memampukan dan melayakan kami agar dapat membaca, mengerti, dan memperlakukan seluruh perintah firman-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah kami dimampukan dan dilayakan untuk menjadi pelaku firman-Mu yang hidup di setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Yesaya 9, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6, demikian bunyinya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara dan anak-anak sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Selamat menghayati Minggu Adventus yang keempat hari ini. Nas bacaan kita Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Kalau kita membacanya dengan baik, berisi banyak sekali nilai-nilai firman Tuhan di dalamnya. Salah satu di antara nilai-nilai firman Tuhan yang terkandung di dalam nas bacaan kita ini adalah nilai kedamaian hati. Dan karena itu Lembaga Pembinaan Jemaat GPM merumuskan tema pembinaan kita di minggu ini adalah merayakan Adventus dengan kedamaian hati. Artinya teks ini, nas bacaan ini, firman Tuhan ini hendak mengajak kita sebagai gereja, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah melalui Yesus, untuk bagaimana merayakan Adventus. Dan ini Adventus yang keempat, puncak dari perayaan minggu-minggu Adventus. Dan kita siap untuk beralih dari perayaan Minggu Adventus ke perayaan Natal, yang akan dimulai pada perayaan malam Natal, hari Natal, perayaan pertama, perayaan kedua, dan seterusnya sampai tanggal 6 Januari sesuai dengan kalender gerejawi, gereja-gereja secara oikumenis. Bagaimana kita sebagai gereja merayakan Adventus dan menyambut Natal nanti dengan kedamaian hati? Saya kira pertanyaan ini tidak mudah untuk kita jawab. Sebab apa? Sebab dewasa ini atau saat ini, kedamaian hati kita itu kadang-kadang menjadi sangat terusik. Kedamaian hati kita kadang-kadang menjadi terganggu karena berbagai faktor yang kita alami, baik itu secara internal mulai dari dalam keluarga kita. Ada banyak faktor yang menyebabkan relasi antar suami istri kehilangan damai hati. Ada banyak faktor yang menyebabkan relasi antar orang tua anak, antar adik dan kakak, antar saudara bersaudara di dalam keluarga kita. Faktor-faktor yang menyebabkan kita kehilangan damai hati di dalam keluarga secara internal. Demikian juga secara eksternal di luar rumah kita. Di tempat kerja kita, di tempat tugas dan pengabdian kita, di tempat studi kita, di tempat pergaulan kita, ada banyak faktor yang menyebabkan kita kehilangan damai hati. Katakanlah secara global, secara nasional, secara lokal di provinsi dan kota kita, kedamaian hati kita
terusik, kedamaian hati kita tertantang sungguh. Setelah kita menjalani hampir 2 tahun masa-masa pandemi ini. Dan Tuhan Allah yang berjuang bersama-sama dengan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, termasuk bangsa Indonesia. Dan terutama kita di provinsi ini dan di kota ini, pandemi ini semakin terkendali. Kita di kota Ambon telah memasuki PPKM level 1. Dan hampir kita masuk ke zona hijau. Tapi kemudian kita masih tetap di zona kuning. Kita bersyukur untuk situasi yang semakin terkendali dan membuat ketumpung damai hati ini akan semulai ketung rasakan lagi kalau menghadapi pandemi. Tapi tiba-tiba lagi kita dikejutkan dengan adanya varian baru, yaitu varian Omikron yang sudah mulai terdeteksi masuk ke Indonesia. Dan karena itu varian ini memang sangat berbahaya, tapi katanya ciri-ciri klinisnya itu tidak terlalu kelihatan. Berbeda dengan varian Delta, Alpha, Beta dan lain-lain itu. Yang ciri-ciri klinisnya kita semua tahu itu. Ini berbahaya, tetapi ciri klinisnya itu justru tidak terlalu nampak kalau tidak diperiksa melalui PCR. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana dalam situasi-situasi yang berat seperti ini? Nabi Yesaya mengajak kita untuk tetap mempertahankan kedamaian hati secara pribadi, secara keluarga maupun persekutuan jemaat dan masyarakat kita. Karena apa? Karena dengan kedamaian hati kita memperoleh ketenangan dan kekuatan. Kita memperoleh ketenangan dan kekuatan iman untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Katakanlah kedamaian hati ini merupakan energi positif yang akan mendorong kita untuk menjadi lebih kuat. Kuat menghadapi tantangan, bahkan kuat untuk mengatasi tantangan itu dari waktu ke waktu. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita fokus ke nas bacaan kita ini. Bagaimana kita sebagai gereja, sebagai orang-orang Kristen, sebagai umat yang dikasihi oleh Allah, bisa memiliki dan mempertahankan, bisa merawat kedamaian hati itu, walaupun kita menghadapi tantangan-tantangan yang berat dalam hidup ini. Saya mencatat ada 2 hal penting yang mau dikemukakan sebagai firman Tuhan di dalam nats ini bagi kita semua. Yang pertama adalah bahwa Yesaya meyakinkan jemaat, Yesaya meyakinkan umat Israel dulu maupun kita sekarang sebagai gereja, sebagai jemaat, bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang kita sembah adalah sumber dari kedamaian hati yang sejati itu. Beta ulang akan lagi Bapak Ibu dan saudara-saudari, teks ini mau meyakinkan kita semua bahwa Tuhan Allah, tentu yang kita yakini melalui Yesus Kristus, adalah sumber kedamaian hati yang sejati. Bagaimana itu muncul di dalam nats kita? Nats kita ini Bapak Ibu dan saudara-saudariku merupakan sebuah nubuat Nabi Yesaya tentang janji Allah tentang lahirnya seorang raja damai. Allah berjanji bagi Israel, Ia akan mendatangkan seorang raja. Raja itu kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu menunjuk kepada Mesias. Seorang raja yang diutus oleh Allah untuk membawa terang bagi kehidupan Israel.
Raja yang akan memimpin Israel dengan penuh keadilan dan kebenaran. Dan Raja Damai itu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, telah lahir bagimu, telah lahir bagimu Raja Damai itu. Nah, nubuat ini melahirkan sukacita, melahirkan sorak-sorai yang dikatakan di dalam ayat 2 nas bacaan kita, menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Ini memang konteks Israel dulu. Sukacita waktu panen karena konteks mereka itu adalah konteks yang gersang, konteks yang tandus. Jadi kalau panen itu berhasil, maka ada sukacita yang luar biasa. Konteks mereka juga adalah konteks peperangan antar bangsa pada waktu itu. Dan kalau menang, ada jarahan-jarahan dari hasil perang yang dibawa pulang dan itu melahirkan sukacita. Nah, gambaran ini sebetulnya adalah gambaran simbolis saja yang mau mengatakan bahwa Allah tetap ada bersama-sama dengan Israel pada waktu itu, walaupun mereka mengalami banyak sekali tantangan bahkan penderitaan. Kita lalu bertanya, kenapa Allah mengutus Nabi Yesaya untuk menyatakan atau menyampaikan janji keselamatan, janji penyertaan Allah tentang lahirnya seorang Raja Damai ini bagi Israel? Ada apa waktu itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan latar belakang dari teks ini, ada dua masalah utama yang dihadapi oleh Israel pada waktu itu sebelum mereka dibuang ke Babel. Yang pertama adalah mereka mengalami ketidakadilan secara internal bangsa. Para raja pada waktu itu, mereka adalah pemimpin umat sekaligus pemimpin masyarakat. Dan apa yang terjadi, mereka memperlakukan rakyat mereka, terutama rakyat jelata itu secara tidak adil. Salah satu kebijakan publik yang mereka tetapkan untuk dilakukan adalah pembayaran pajak dengan harga yang sangat mahal, sangat tinggi. Dan kebijakan-kebijakan seperti ini sangat menekan rakyat jelata yang tidak punya apa-apa. Dan hasil dari pajak itu selain menyuguhkan kepada bangsa-bangsa yang lebih kuat supaya jangan mengancam mereka sebagai bangsa yang kecil, tapi dinikmati saja oleh para elit politik pada waktu itu, elit pemerintahan pada waktu itu. Dan karena itu yang paling menderita adalah rakyat jelata. Itu tantangan internal mereka sebagai umat. Tapi tantangan eksternal mereka juga adalah bahwa mereka ini negara kecil. Dan karena itu mereka terus terancam oleh bangsa-bangsa besar yang punya keinginan, hasrat untuk menaklukkan negara-negara kecil ini menjadi negara jajahan mereka. Pada waktu itu terutama ancamannya adalah dari bangsa Asyur, salah satu bangsa adikuasa pada waktu itu. Nah, karena itu saudara-saudariku, secara sosial, secara ekonomi maupun secara politik, Israel betul-betul mengalami situasi yang sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat tertantang, sangat-sangat. Bahkan rakyat jelata tadi digambarkan sangat menderita. Mereka tidak bisa berharap lagi dari para pemimpin mereka, para raja mereka itu. Dan dalam situasi itu Allah mengutus Yesaya untuk menyampaikan tentang jangan khawatir, jangan putus asa. Sebab Allah akan menghadirkan seorang raja, tapi raja itu berbeda dengan raja-raja
yang kalian punya. Raja itu berbeda dengan raja-raja dari bangsa-bangsa yang mau menaklukkan kalian. Dan raja itulah raja damai itu. Dia akan memerintah dengan keadilan. Dia akan mengubah kegelapan tadi, situasi yang sangat tidak punya harapan masa depan itu, mengubahnya menjadi terang. Situasi yang cerah untuk melihat masa depan. Ia akan mematahkan Kuk dan Gandar. Nah, ini dua istilah yang secara metaforis, secara simbolis menunjuk kepada penindasan. Karena Kuk dan Gandar itu adalah alat yang biasanya diletakkan di leher kerbau atau sapi yang mau membajak tanah. Jadi Kuk dan Gandar ini adalah simbol-simbol, sebetulnya simbol-simbol kekerasan, simbol-simbol penindasan. Dan Raja Damai itu akan mematahkan itu dan mengubahnya menjadi suasana damai, suasana yang penuh dengan kekuatan menghadapi masa depan. Saudara-saudariku, itu Israel pergumulan. Tapi nubuat Yesaya ini juga akan cocok dengan ketemu pergumulan yang tadi di awal khotbah ini beta su bilang. Kita yakin bahwa nubuat Yesaya ini diwujudkan melalui Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu? Ya. Yesus Kristus yang kita imani itu adalah Raja Damai. Yang diutus Allah untuk datang ke dunia ini mewujudkan semua yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tadi. Dan karena itu, sama seperti yang tadi dikatakan kepada Israel, Yesaya mau bilang Verkutong begini. Hadapi tantangan apapun dalam hidup ini. Jangan cari kedamaian hati di luar Allah. Karena cuma Allah saja di dalam Kristus itu adalah sumber dari kedamaian hati yang sejati. Lalu pertanyaan kita, kalau begitu apakah ada kedamaian hati yang semu, yang tidak sejati? Ada. Kadang-kadang ketika kita sudah menghadapi banyak masalah, orang lalu mencari kedamaian semu itu di luar Tuhan. Dan kehidupan di luar itu menyajikan banyak sekali tawaran untuk memperoleh kedamaian hati yang semu itu. Ada narkoba, ada miras, ada judi, ada seks bebas. Ada hidup tanpa disiplin protokol kesehatan. Karena orang bosan tuh pakai masker terus, jaga jarak terus, namaste terus gitu. Tapi akibat daripada pilihan-pilihan seperti ini, tawaran-tawaran seperti ini ialah kita memperoleh kedamaian. Tapi kedamaian itu sifat-sifatnya adalah semu. Dan karena itu Yesaya mau bilang, carilah Tuhan. Mintalah hikmat dan roh Tuhan menuntun, menguatkan kita. Supaya dengan begitu kita bisa menghadapi tantangan-tantangan itu, bahkan mengatasinya bersama-sama tentu dengan Tuhan Allah. Dan Ia akan menolong kita mengatasi semuanya sehingga kita memperoleh kembali kedamaian hati. Saudara-saudara kekasih, yang terakhir, yang kedua, yang Yesaya mau bilang, firman Tuhan mau bilang bagi ketong semua ialah, kalau ketong sudah meyakini Yesus sebagai Raja Damai itu, dan Raja Damai itu sudah menganugerahkan kedamaian sejati itu bagi kita yang hidup di dalamnya, maka kita diutus untuk menjadi pembawa damai dalam hidup kita bagi orang lain. Raja Damai ini diutus Allah, jadi Allah bisa saja berkarya tanpa seorang Raja Damai. Yesus masuk ke dunia, tidak perlu dia punya kuasa. Tapi justru Allah mengutus Yesus masuk ke dunia, berkarya bersama manusia dan seluruh ciptaan di dunia ini, supaya kedamaian sejati itu dirasakan secara nyata dalam hidup ini. Itu berarti Bapak Ibu ketong semua diutus
untuk berkarya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mewujudkan kedamaian sejati itu dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Tentu bukan cuma bagi kita, tapi bagi dunia dan masyarakat di mana kita ada. Lalu caranya bagaimana? Kita bertanya soal cara. Kalau begitu bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pembawa damai dalam hidup ini bagi sesama kita? Saya kira Yesaya cuma mau bilang satu. Mari mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang bisa saja membawa kegelapan dalam rumah tangga kita. Bisa saja membawa kuk dan gandar bagi sesama di sekitar kita. Stop kebiasaan-kebiasaan itu. Konkretnya apa? Kita diajak, mari kita mengubah kebiasaan berpikir negatif tentang orang lain. Mengubahnya, membawa terang baginya. Dengan cara membiasakan diri berpikir positif dalam hidup ini, termasuk terhadap orang lain. Ubahlah kebiasaan hati yang menyimpan amarah, dendam, dan sakit hati. Ubahlah dari suasana kegelapan hati itu menjadi terang. Hati yang dipenuhi kasih, hati yang suka memaafkan, dan hati yang sabar dalam menghadapi tantangan. Ubah mulut yang suka mencaci maki, ubah tangan yang suka melakukan kekerasan, menjadi mulut yang menyampaikan kata-kata yang mendidik, kata-kata yang mendorong, kata-kata yang membuat orang bersukacita. Dan mengubah tangan tadi yang penuh kekerasan menjadi tangan yang penuh cinta kasih dan keadilan. Ubah hidup yang tanpa disiplin protokol kesehatan COVID-19. Karena itu akan mengancam kehidupan bersama kita. Dan ubahlah itu menjadi hidup yang selalu melakukan disiplin protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Ubahlah kebiasaan-kebiasaan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan publik di gereja maupun di masyarakat yang tidak adil. Ubahlah itu menjadi kebijakan-kebijakan publik yang adil bagi gereja dan masyarakat kita. Semoga Allah di dalam Yesus Kristus Sang Raja Damai itu akan memberikan kepada kita kedamaian sejati itu di hati kita memasuki perayaan Natal nanti. Amin. Jemaat diundang berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Papit Mustamu.
Shalom jemaat, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Adventus keempat. Puji Tuhan, beta berada dengan Pak Kace dan teman-teman ini sudah lebih 15 tahun. Dan beta sekarang sudah umur 73 tahun. Tapi puji Tuhan dengan talenta yang kecil ini, orang Jakarta bilang suara pas-pasan, bisa setiap minggu memuji Tuhan di mana-mana saja. Terima kasih, kiranya lagu ini menjadi berkat for ketong semua, mengaminkan firman yang disampaikan oleh Ibu Pendeta. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. The Holy One gives thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Support the Lord has done for us. And now let the sad say, I'm restored. Let the sick say, I am healed. Of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks.
Puji Tuhan, terima kasih. Selamat Hari Natal 2021. Terima kasih Pak Pit. Tuhan Yesus memberkati selalu. Jemaat, marilah kita mempersembahkan syukur kita atas rahmat, damai sejahtera, dan kasih yang telah dilimpahkan Tuhan bagi kita, dan sebagai tanda kesiapan kita untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, Tuhan kita. Sambil persembahan dipungut, jemaat menyanyikan pujian pengharapan. Seperti suara malaikat, tegap seperti tumbuhan, nyanyi dalam kedukaan hingga pada yang kekal.
pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Oleh karena kasih karunia-Mu dan berkat-Mu yang boleh kami terima hingga dengan saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami nikmati adalah dari kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu Bapa, kami sudah boleh memberikan persembahan berupa sebagian dari penghasilan kami di dalam bekerja dan juga berkat-berkat yang kami terima darimu ya Bapa. Kuduskan dan terimalah persembahan ini Tuhan, biarlah mau menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus yang adalah pohon berkat, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Solois Willy Lawalata dipersilahkan untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Kiranya lagu pujian yang kita bawakan dapat memberkati. Teringat saat Natal bersama di kampung halamanku, terkenang wajah mama papa yang aku kasihi. Bertahun sudah kita tak jumpa, hati ini sangat rindu. Tuhan, sertailah mereka. Kini satu lagi tahun berganti di hari hidup kita ini. Adakah kita akan bertemu? Adakah Tuhan selangkah saja mau menghampiri pada hidup kita ini? Tuhan, sertailah mereka. Bila ku ingat kembali kasih sayangmu yang telah membesarkan daku, ingin rasanya ku kembali pada manisnya masa kecilku dulu. Oh, oh, Mama, selamat Natal Mama. Papa, selamat Natal Papa. Kini satu lagi tahun berganti
di hari hidup kita ini. Adakah kita akan bertemu? Adakah Tuhan selangkah saja mau menghampiri pada hidup kita ini? Sertailah mereka. Bila ku ingat kembali kasih sayangmu yang lama membesarkan daku. Rasanya ku kembali pada manisnya masa kecilku dulu. Mama, selamat Natal Mama. Papa, selamat Natal Papa. Bila ku ingat kembali kasih sayangmu yang telah membesarkan daku. Rasanya ku kembali pada manisnya masa kecilku dulu. Mama, selamat Natal Mama. Selamat Natal Papa. Mama, selamat Natal Mama. Papa, selamat Natal Papa. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Majelis Pekerja Harian Sinode, Pesan Natal Majelis Pekerja Harian Sinode GPM tahun 2021. Para pelayan dan warga GPM yang kami kasihi, salam damai untuk bersaudara semua. Di puncak perayaan Adventus menyongsong Natal Kristus ini, kami menjumpai semua jemaat dan pelayan Gereja Protestan Maluku di Maluku dan di Maluku Utara, sambil bersyukur atas kasih dan setia Tuhan yang terus memelihara hidup kita, menyediakan dan mencukupkan tiap keperluan, dan menyukupkan jemaat melewati tantangan dan kesulitan hidup. Kepada saudara-saudara di Pulau Damar, kami terus mengingatkan saudara-saudara dalam doa kami, dan kami yakin saudara-saudara telah dimampukan Tuhan untuk melewati semua situasi ini sambil memelihara kesatuan tubuh Kristus
yang saling melayani dan menopang. Kami akan tetap menopang saudara-saudara juga sebagai wujud kasih kepada Kristus. Kami yakin sepenuhnya kasih Tuhan akan tinggal tetap bersama jemaat dan menyokohkan iman jemaat, karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dan kasih Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang kekasih, Natal mengingatkan kita akan cinta kasih Allah melalui Kristus yang menjadi manusia supaya kita tidak binasa karena dosa. Natal meyakinkan kita bahwa kita tidak sendiri, sebab Allah yang mengasihi itu bersama kita dan berjanji menyertai kita. Kedatangannya dalam peristiwa Natal mengenapkan janji penyertaannya bagi kita. Sebab itu, yakinkanlah janji penyertaannya di tiap-tiap hari hidup dan tiap tantangan hidup yang dihadapi, termasuk dalam situasi kebencanaan apapun, baik alam maupun pandemi COVID-19. Tahun ini menjadi tahun kedua kita merayakan Natal masih dalam situasi pandemi yang belum juga berakhir. 2 tahun ini jutaan orang yang meninggal dan lainnya harus bertarung nyawa di ruang-ruang isolasi. Kenyataan ini menyadarkan kita betapa sebagai manusia kita terbatas dan rapuh. Semua ini membelajarkan kita untuk rendah hati dan bersandar selalu pada Tuhan Pencipta yang terbatas. Melalui peristiwa Natal, Allah sendiri menunjukkan kerendahan hatinya. Ia turun dari keagungan dan kebesarannya untuk menjumpai dalam manusia dan mengerjakan keselamatan kepada manusia dan dunia. Oleh karena kita diajak masyarakat merayakan Natal dalam rendah hati dan setia, belajar dari kerendahan hati Allah untuk menjadi manusia. Juga belajar dari kerendahan hati Yusuf dan Maria yang memberi diri dipakai Allah dalam karya penyelamatan bagi dunia dan kesetiaan mereka menjalankan amanah Tuhan. Kami pesankan kepada saudara-saudara pesan Natal sebagai berikut. Hiduplah dengan rendah hati seorang akan yang lain. Nyatakanlah itu melalui sikap rela menjadi hamba yang melayani. Seperti halnya Tuhan yang turun dari singgasananya melalui peristiwa Natal untuk menyelamatkan. Usahalah agar kita menjadi pribadi yang rela turun menjumpai sesama dan menjadi pelayan satu terhadap yang lain, juga terhadap alam ciptaan Tuhan ini. Kebesaran kita bukan pada kedudukan, pangkat, jabatan, tetapi pada kesetiaan kita menjadi pelayan bagi sesama. Karena itu, layanilah seorang yang lain. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Setialah dalam apapun yang Tuhan percayakan untuk kita. Tunailah setiap panggilan itu dengan setia. Lakukanlah dengan penuh hati sebagai bentuk cinta kepada Tuhan dan sesama. Atas kesetiaan dan mengerjakan tugas panggilan itu, yakinlah Tuhan menyertai dan bersama-sama saudara-saudara, sebab setiap hamba menerima berkat yang menjadi bagiannya. Natal adalah momentum perayaan kesetiaan suami istri dan rendahkan hati orang tua menerima dan melayani anak. Sebab itu, setialah pada janji yang telah diikatkan antara setiap suami istri beriman. Sebab karena ketidakkesetiaan banyak keluarga beriman mengalami keretakan. Jadilah momentum Natal momentum untuk
meneguhkan janji setia suami istri beriman seperti halnya Yusuf dan Maria yang menegakkan kesetiaan mereka untuk mengerjakan karya keselamatan Allah atas kehidupan. Natal tahun ini kita rayakan masih diliputi berbagai keprihatinan. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir, gempa bumi yang terjadi dan menimpa saudara-saudara kita di tanah timur, Jawa dan Pulau Damer, juga nestapa saudara-saudara kita di tanah Papua. Kerusakan alam masih terus menjadi dan mendatangkan bencana banjir, tanah longsor, dan beragam dampak serius lainnya. Ada juga para pelayan dan warga jemaat yang berjuang melawan sakit yang dideritanya dan berbagai persoalan kehidupan lainnya. Melalui Natal, Allah mengajak kita untuk terlibat dalam karya pembebasan dan karya keselamatannya. Karenanya, kekurangan rawatlah yang sakit agar kasih Allah dan karyanya melalui kepedulian dan pelayanan kita. Inilah saatnya kita merayakan kasih Allah yang merendahkan diri dan dengan setia mengerjakan dalam kita pembebasan dan penyelamatan atas dosa. Karena itu, isilah perayaan kita dengan aktivitas dan pelayanan yang membebaskan dan menyelamatkan sesama dan alam ciptaan. Hindarlah diri dari aktivitas yang menyimpang dan hakikat Natal yang sesungguhnya, yang diwarnai pemberosan, pesta pora, dan mabuk-babukan. Nyatakanlah dan ekspresikan sukacita iman Natal dengan berbagai kasih dengan sesama dan keluarga. Selamat merayakan Natal Kristus, sukacita dan damai Natal menyertai saudara-saudara. Kita percaya Tuhan menjaga kita, Tuhan menuntun kita mengakhiri tahun ini dan membawa kita masuk di tahun yang baru, tahun 2022, penuh rahmat dan kasih setia Tuhan. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Ketua Pendeta E.T. Maspatela, Sekretaris Pendeta S.I. Sapulete. Jemaat, demikianlah pesan Natal dari Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku. Terima kasih juga untuk Bung Willy Lawalata yang sudah memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Jemaat, mari kita tenang dan kita membawa syafaat kita kepada Allah di surga. Kita berdoa. Ya Allah kehidupan, Allah yang kami kenal dan kami sembah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Kami datang kepadamu selaku persekutuan jemaatmu yang beribadah di gedung gereja Maranatha Klasis Kota Ambon ini. Kami datang membawakan syukur-syukur kami secara pribadi, keluarga, dan persekutuan jemaat dan masyarakat kami di Kota Ambon ini atas seluruh berkat dan kasih karunia yang kami peroleh dalam kehidupan ini, baik tiap-tiap pribadi, keluarga, maupun persekutuan kami. Kami mohon biarlah Tuhan menerima seluruh ungkapan-ungkapan syukur kami yang kami persembahkan dan kami bawakan kepadamu ya Allah di dalam kebaktian ini. Kami akan melanjutkan kehidupan kami di Minggu Adventus yang keempat ini, memasuki persiapan menyongsong malam Natal dan perayaan Natal hari pertama maupun hari kedua. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, kuasa-Mu, dan rencana-Mu yang agung bagi kami semua. Perkenankanlah kami ya Allah untuk membawakan beberapa pokok syafaat kami kepadamu. Kami berdoa pertama-tama bagi pergumulan dunia ini, pergumulan bangsa dan negara kami. Kami mendoakan pemerintah kami, baik di tingkat pusat, di tingkat daerah Maluku, di tingkat Kota Ambon, dengan seluruh jajarannya, sampai di tingkat RT RW di tempat di mana kami ada.
semua lembaga-lembaga negara ini, baik lembaga legislatif, yudikatif, TNI dan Polri, dan seluruh warga masyarakat kami. Kami berdoa semoga Allah di dalam Kristus Yesus terus berkarya bersama bangsa dan negara kami, bersama pemerintah kami, melalui roh dan hikmat-Mu, agar supaya negara kami, provinsi kami, dan kota kami tetap terlindungi dari semua ancaman dan tetap merasakan damai yang sejati dari Allah itu di tengah-tengah situasi apapun yang kami hadapi, termasuk situasi-situasi pandemi COVID-19 maupun juga situasi-situasi bencana alam yang melanda beberapa wilayah kami. Selaku persekutuan ini kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sementara mengalami gempa bumi, khususnya yang berada di Pulau Damer. Kami berdoa semoga Tuhan Allah terus berkarya melindungi mereka semua dari bencana ini Tuhan. Dan lindungilah semua kehidupan dari saudara-saudari kami yang berada di sana maupun juga yang berada di wilayah lain di tanah air ini yang sementara mengalami berbagai bencana alam. Berkatilah upaya-upaya pemerintah dan seluruh jajarannya agar supaya penderitaan dan duka akibat dampak dari berbagai bencana ini bisa diatasi karena Tuhan Allah memberkati seluruh upaya bersama kami. Kami juga berdoa bagi gereja kami, baik gereja di tengah-tengah dunia ini, gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di Maluku. Khususnya kami berdoa bagi gereja Protestan Maluku dengan seluruh pimpinan, baik di tingkat sinode, klasis, jemaat, seluruh aparatur pelayan maupun seluruh warga jemaat kami. Khususnya kami berdoa bagi klasis GPM Kota Ambon bersama seluruh jemaat-jemaatnya. Kami berdoa semoga Tuhan Allah tetap memakai gereja-Mu untuk menghadirkan kedamaian yang sejati itu dari Allah di tengah-tengah pelayanan kami, agar supaya melalui gereja-Mu, melalui pelayanan seluruh orang yang percaya kepadamu, seluruh masyarakat di mana kami ada akan merasakan kedamaian sejati dari Allah. Kami berdoa bagi pelayanan kami dalam kebaktian ini, baik majelis jemaat yang bertugas dari Jemaat GPM Immanuel Karangpanjang dan seluruh pelayan, seluruh pendukung liturgis yang berfungsi dengan berbagai tugas dan tanggung jawab dalam kebaktian ini. Kami percaya Tuhan Allah memberkati seluruh pelayanan kami, dan pelayanan ini akan menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian minggu di pagi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami mau berdoa bagi pergumulan tiap-tiap pribadi, keluarga dan rumah tangga kami. Kami berdoa bagi anak-anak kami sebagai generasi muda, baik yang masih ada dalam kandungan ibu, anak-anak kami, balita, anak-anak kami yang sudah bersekolah, dari tingkat PAUD dan TK sampai ke perguruan tinggi, yang berada bersama-sama dengan kami maupun yang terpisah jauh dari kami untuk pendidikan mereka. Kami berdoa bagi anak-anak muda kami yang sudah bekerja maupun terutama yang masih mencari lapangan pekerjaan tetap. Tuhan Allah bersama dengan anak-anak kami, Tuhan Allah bersama dengan generasi muda kami, agar supaya dalam dinamika kehidupan mereka ke depan, perjuangan untuk masa depan, mereka tetap berjalan pada jalan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap orang tua dan orang-orang dewasa di dalam keluarga kami. Semoga Tuhan tetap memberkati seluruh upaya-upaya kami untuk membangun kedamaian sejati di dalam hidup rumah tangga kami. Tuhan berkati kerja dan pengabdian kami masing-masing di tempat manapun Tuhan Allah tempatkan kami untuk bekerja, melayani dan mengabdi. Tuhan datangkanlah berkat Tuhan itu bagi keluarga-keluarga kami melalui seluruh upaya kerja dan pengabdian kami, supaya melaluinya kami bisa memperoleh dan membiayai kebutuhan-kebutuhan hidup keluarga kami, dan kami pun bisa menjadi saluran berkat dari Tuhan bagi setiap orang yang membutuhkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa bagi gumulan-gumulan khusus keluarga kami. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sementara bergumul karena orang-orang terkasih, sementara mengalami sakit, baik yang dirawat di rumah maupun juga yang dirawat di rumah-rumah sakit.
Kami berdoa menopang keluarga-keluarga kami yang sementara berduka karena kehilangan orang-orang terkasih. Kami berdoa mendukung seluruh pergumulan para janda, duda, yatim piatu, anak-anak yatim piatu. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan dari anggota-anggota keluarga kami yang mengalami berbagai masalah, terutama para korban-korban kekerasan, dan lebih khusus adalah para korban kekerasan seksual. Kami berdoa ya Allah di dalam Yesus tetap bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami di setiap pergumulan hidup kami, supaya biarlah dalam tantangan-tantangan dan beban-beban pergumulan hidup yang berat dalam rumah tangga kami ini, kami percaya kami akan dikuatkan, karena iman kami meyakinkan kami bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus tetap bersama-sama dengan kami, dan sementara berjuang bersama-sama dengan kami untuk mengatasi beban-beban kehidupan, pergumulan-pergumulan kehidupan yang berat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah seluruh syafaat yang kami bawa kepadamu dalam kebaktian ini. Kami sadar bahwa kami penuh dengan salah dan dosa yang banyak. Berkenanlah Tuhan mengampuni salah dan dosa kami. Terimalah pergumulan kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajari kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, sebelum kita masuk ke pengutusan dan berkat, ada sebuah pemberitahuan dari Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, yaitu ralat perhaliran untuk Perjamuan Kudus tanggal 9 Januari 2022 bukan dilakukan perhalirannya pada hari Minggu tanggal 2 Januari, tetapi perhaliran itu dilakukan pada tanggal 26 Desember 2021 dalam ibadah minggu depan. Demikian adalah pemberitahuan ralat dari MPK Kota Ambon. Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pergilah dan jadilah saksi-saksi Kristus yang menghasilkan buah, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yesus ada kedamaian, ikut Yesus ada sukacita, ikut Yesus ada penghiburan.
Jemaat kekasih Tuhan, untuk pelaksanaan tugas panggilan itulah, mari kita menerima berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah kita telah selesai. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.